Kementerian Kesehatan kembali mengungkapkan adanya masyarakat yang positif COVID-19 masih berkeliaran di tengah jalan. Kondisi ini terlihat melalui aplikasi Peduli Lindungi yang sudah diintegrasikan di sejumlah lokasi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyatakan, setidaknya ada 5.241 pengunjung yang masuk dalam kategori hitam di aplikasi Peduli Lindungi masih berkeliaran. Ini kita coba melakukan hasil scan peduli lindungi yang telah dievaluasi dengan lebih dari mengidentifikasi ternyata ada 5.241 pengunjung tidak sehat atau masuk golongan warna hitam. Yang warna hitam tadi adalah kasus positif atau kasus kontak erat yang beredar di mana-mana. Pariwisata memiliki kontribusi yang kecil, sekitar 7,4%. Jadi ini harus hati-hati, mereka masih banyak yang berkeliaran dengan status positif dan mencoba untuk masuk. Dengan menggunakan teknologi Peduli Lindungi ini, kita coba screening supaya mereka itu tidak masuk ke dalam sektor pariwisata. Jadi dengan demikian kalau kita melakukan menggunakan program Peduli Lindungi ini, kita dapat melakukan screening supaya yang berwisata, supaya yang melakukan kegiatan perjalanan dan sebagainya itu bisa masuk ke dalam golongan yang memang tidak menularkan kasus-kasus pada masa yang akan datang. Wamenkes menambahkan, aplikasi Peduli Lindungi memiliki fitur Save Range dengan memindai QR Code. Setelah dipindai, akan ditemukan informasi yang ditandai dengan warna hijau, oranye, merah, dan hitam. Kategori hitam mewakili masyarakat yang terinfeksi COVID-19 atau memiliki kontak erat dengan pasien corona. Kategori hitam yang terdeteksi di Peduli Lindungi masih banyak ditemukan pada sektor perdagangan seperti mal, 3.876 orang. Sementara di sektor ini yang terjaring dengan kategori merah ada 181.268 orang. Kemudian untuk sektor pariwisata, daftar kategori hitam paling banyak terdeteksi di restoran dan rumah makan dengan 127 orang, kemudian bioskop 111 pengunjung. Pemerintah meminta pengelola tempat wisata dan restoran harus hati-hati, supaya yang benar-benar masuk adalah orang yang tidak menularkan. Tim Liputan Kompas TV. Kita sudah terhubung dengan Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan, ada Bapak Setiaji. Selamat sore, Pak Setiaji. Selamat sore. Pak, aplikasi Peduli Lindungi kini digunakan dalam berbagai aktivitas. Apa artinya warna yang muncul dalam deteksi aplikasi ini? Ya, jadi ada 4 warna yang kita kategorikan. Pertama, yang hijau. Nah, hijau ini artinya yang sudah vaksin lengkap dan kemudian tidak ada hasil lab test yang positif. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kuning, artinya adalah bahwa yang bersangkutan itu sudah vaksin 1 kali dan kemudian tidak ada hasil positif. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah merah. Ini sama sekali belum vaksin. Dan kemudian yang terakhir adalah yang positif dan juga termasuk yang kontak erat. Kurang lebih 4 kategori tadi. Berarti yang boleh masuk hanya hijau dan oranye saja ya Pak ya? Yang Betul. Merah dan hitam tidak boleh? Betul. Baik, ketika menemukan ada warga atau pengunjung kategori hitam, seharusnya apa sih Pak Setiaji yang dilakukan petugas pengecekan? Ya, pertama dari sana kan bisa kelihatan ya, kalau hitam itu ada beberapa kawasan yang sudah menerapkan namanya staging area, itu nanti langsung dibawa ke staging area dan kemudian dilakukan tes. Apabila negatif itu baru diperbolehkan masuk, tetapi kalau positif itu nanti akan ditangani oleh Satgas Covid atau petugas puskesmas untuk dilakukan isoman ya. Kemudian ada yang kalau tidak memiliki staging area itu nanti akan ditangani oleh puskesmas di mana yang bersangkutan berdomisili untuk dilakukan penanganan isoman ataupun isoter. Artinya tidak boleh masuk tapi langsung ditindaklanjuti oleh petugas, begitu ya, Pak Setiaji? Ya, di sisi lain kita juga sedang menerapkan uji coba. Jadi begitu ada tadi yang positif ya, itu kita langsung akan berikan notifikasi ke dinas kesehatan terkait ya, termasuk puskesmas, bahwa ada warga puskesmas di wilayah tersebut yang ternyata melakukan aktivitas di luar.
Tapi kan tidak semua lokasi memiliki area ini, tidak semua tempat pusat perbelanjaan atau lokasi wisata yang punya area ini. Kedepannya akan dipenuhi semuanya memiliki area ini atau bagaimana, Pak Setiaji? Kita harus melihat juga lokasi tersebut. Kalau memang lokasinya memenuhi, itu akan harus memiliki lokasi tersebut. Tapi kalau tidak, kita menerapkan kedua alternatif tadi ya, dilakukan koordinasi dengan petugas puskesmas setempat. Baik, ada beberapa kasus penyintas nih, Pak Setiaji, penyintas COVID yang masih tercatat masuk dalam kategori hitam. Apa yang harus dilakukan para penyintas ini? Ya, jadi sebenarnya sebelum melakukan perjalanan bagi warga masyarakat diharapkan untuk self check dulu ya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi di sana kita bisa mengetes di dalam website ataupun aplikasi Peduli Lindungi status saya ini apa gitu, apakah hijau ataukah hitam dan sebagainya, sehingga jangan melakukan perjalanan terlebih dahulu sebelum dilakukan self check tes tadi. Nah ini yang perlu dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak ada kejadian orang yang melintas di tempat-tempat keramaian tadi. Tapi kan Pak Setiaji, ada beberapa warga yang mengalami semacam kendala dalam aplikasi. Sebagian warga mungkin ponselnya tidak memadai untuk mengunduh aplikasi ini. Bagaimana solusinya, Pak Setiaji? Ya, jadi rencana minggu depan kita akan melaunching ya kerjasama dengan platform digital seperti ojol, terus kemudian OTA (online travel agency), termasuk juga dengan telemedicine untuk bisa menggunakan aplikasi selain Peduli Lindungi. Jadi bagi masyarakat yang memiliki memori yang kurang banyak gitu ya, bisa menggunakan aplikasi yang sudah diinstal di dalam handphone tersebut, seperti yang tadi saya sebutkan. Dan itu juga sama hasil yang digunakan melalui Peduli Lindungi. Baik, Pak Setiaji, ini kan banyak kendala yang sempat muncul seperti sertifikat vaksin yang belum masuk aplikasi. Padahal warga mengaku sudah 2 kali suntik vaksin, tapi yang muncul misalnya cuma sertifikat vaksin dosis 1, dosis 2-nya tidak muncul di aplikasi. Bagaimana mengatasi hal ini? Ya, jadi ini mungkin banyak masyarakat yang langsung ya mengakses ke aplikasi Peduli Lindungi. Jadi seharusnya melakukan prosedur pertama, masuk dulu ke web Peduli Lindungi dan kemudian nanti dicek login dan kemudian diisi parameter, ada kurang lebih 5 parameter. Pertama nama, nik, terus kemudian tanggal lahir, tanggal vaksin, dan kemudian jenis vaksin. Nah setelah itu diklaim dulu. Nah baru setelah itu nanti akan muncul di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi jangan langsung ke aplikasi Peduli Lindungi, tetapi harus dilakukan klaim dulu terhadap sertifikat vaksinnya. Baik, bagaimana rencana di bandara dan stasiun yang tanpa aplikasi ini? Nanti mekanismenya akan seperti apa, Pak Setiaji? Ya, ini untuk menjawab keluhan masyarakat juga yang tidak memiliki smartphone. Jadi kami sudah mengintegrasikan sistem Peduli Lindungi ke seluruh sistem ticketing ya di kereta api, khususnya di KAI, dan kemudian ke bandara, sehingga nanti pada saat masyarakat datang ataupun memesan tiket ya perjalanan tersebut, itu statusnya sudah bisa diketahui apakah layak terbang ataupun tidak. Nah kemudian juga pada saat masuk ke kereta api tadi, ya, nanti akan dituliskan nick-nya, kemudian akan tercantum statusnya apakah layak melakukan perjalanan atau layak terbang. Yang kita sebut namanya microsite. Jadi ada web khusus yang untuk mengidentifikasi orang-orang tersebut apakah boleh melakukan perjalanan. Mulai kapan rencana pastinya bandara dan stasiun tanpa aplikasi ini? Ya, sebenarnya sudah dilakukan uji coba ya, dan bahkan di tiket kereta api pun juga sudah muncul tervalidasi oleh Peduli Lindungi. Ini sudah uji coba, jadi sebenarnya sudah berjalan secara simultan. Baik, terima kasih banyak Pak Setiaji sudah bergabung bersama kami di Update Corona sore hari ini. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat bertugas kembali Pak Setiaji. Ya, selamat sore.